Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Erwin Aksa. Hukum. Kata yang satu ini tentunya sudah melekat erat di kepala kita semua. Menurut Plato, hukum adalah suatu aturan yang disusun berdasarkan banyaknya pertimbangan agar dapat digunakan sebaik dan seadil mungkin. Karena nantinya aturan yang sudah dibuat tersebut akan digunakan untuk menjalankan kehidupan bernegara, sehingga aturan tersebut dapat mengikat masyarakat dan negara untuk menggunakan setiap susunan aturan yang telah disahkan dalam undang-undang. Hukum di Indonesia juga bekerja dalam mengatur keadilan, di mana hal tersebut telah tertuang pada Pancasila, sila kelima, yang berisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun konsep keadilan terkadang selalu bertentangan dengan ketidakadilan. Selama ini cukup banyak kasus hukum yang tidak diselesaikan dengan sebagaimana mestinya, tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan norma yang sudah seharusnya diberlakukan di Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki sistem peradilan dalam mengatur ketertiban negara, di mana ketentuan tersebut telah tercantum dengan jelas dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa fungsi peradilan sejatinya untuk menjalankan keseragaman penerapan hukum dan juga undang-undang melalui putusan kasasi yang dijalankan oleh Mahkamah Agung. Negara memiliki kewajiban dalam menerapkan keadilan sesuai dengan tata hukum dan fungsi peradilan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Begitu pula sebaliknya, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku sebagai wujud ketaatan dalam bernegara. Walaupun dalam kehidupan bermasyarakat juga terdapat seperangkat aturan berupa norma-norma dan sanksi yang mengikat kehidupan setiap kelompok masyarakat. Kendati demikian, hingga hari ini sering kita temui ketimpangan konsepsi keadilan dalam laju penerapan hukum di negeri ini, sehingga pada prinsip penerapannya membuat stigma negatif terkait keadilan hukum yang seringkali tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Dan hal inilah yang justru menjadi salah satu kerumitan di negeri ini. Bahkan tak sekali dua kali ditemukan permainan hukum dengan memanfaatkan peran atau jabatan. Padahal Indonesia sejatinya telah memiliki Pancasila sebagai dasar negara, yang dengan kata lain, kita sebagai masyarakat Indonesia sudah seharusnya mampu menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, agar tercipta keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika dilihat dari segi norma, hal ini sangat bertentangan dengan prinsip equality before the law, di mana setiap orang harus tunduk pada hukum peradilan yang sama. Maka sudah seharusnya jika nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila, khususnya sila kelima, perlu diserap dengan sempurna ke dalam penerapan hukum nasional agar tidak terjadi ketimpangan keadilan di tengah masyarakat. Agar Indonesia sebagai negara hukum yang berpegang erat pada trias politika dan menjamin keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang kasta dan status, melalui jaminan yudikatif sebagai penjamin implementasi keadilan hukum dapat terwujud dengan sempurna. Jangan sampai ketika seseorang yang terkena dampak ketidakadilan meratapi nasib peradilannya, tentunya kekecewaan akan hukum pun akan meningkat, dan peradilan bukan lagi tempat yang mendapatkan keadilan, tetapi telah menjadi tempat jual beli layaknya sebuah pasar tradisional yang di dalamnya terdapat transaksi tawar-menawar. Dengan asumsi
Hanya mereka yang memiliki kekuasaan dan akses menuju kekuasaanlah yang dapat membeli keadilan itu sendiri. Tetapi keadilan bagi kaum papa hanyalah sebuah angan-angan yang penuh harapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.